everyone, I'm Melcia Vegista, and in this video, I will explain to you about linear function and their application. Matematika bisnis adalah salah satu cabang matematika yang digunakan untuk membantu memecahkan berbagai permasalahan di bidang perekonomian dan bisnis. Di dalamnya terdapat banyak konsep penting. Salah satunya adalah fungsi linear dan fungsi permintaan. Kedua konsep ini sangat sering kita gunakan untuk memahami hubungan antara dua hal yang saling berkaitan. Misalnya, antara harga barang dan jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Sebelum memahami fungsi linear dan fungsi permintaan, kita perlu tahu lebih dulu apa yang dimaksud dengan fungsi. Jadi, apa sih fungsi itu? Secara sederhana, fungsi adalah hubungan antara dua hal atau dua variabel yang saling mempengaruhi. Salah satu variabel disebut sebagai variabel bebas, karena nilainya bisa ditentukan atau diubah sesuai keinginan. Sedangkan variabel yang lain disebut sebagai variabel terikat, karena nilainya bergantung pada variabel bebas tadi. Misalnya, dalam dunia bisnis, harga barang sering dianggap sebagai variabel bebas, sedangkan jumlah barang sering dianggap sebagai variabel terikat, karena hal itu diminta oleh konsumen. Dalam menggambarkan hubungan antara dua variabel, kita biasanya menggunakan sistem koordinat kartesius. Sistem ini terdiri dari dua sumbu, yaitu sumbu mendatar atau horizontal sebagai sumbu X, dan sumbu tegak atau vertikal sebagai sumbu Y. Sumbu X sering digunakan untuk menunjukkan variabel bebas, sedangkan sumbu Y menunjukkan variabel terikat. Salah satu bentuk fungsi yang paling sederhana dan paling sering digunakan dalam matematika bisnis adalah fungsi linear. Disebut linear karena bentuk grafiknya berupa garis lurus. Fungsi linear memiliki bentuk umum seperti FQ sama dengan P sama dengan AQ plus B. Dalam persamaan tersebut, huruf P merupakan variabel terikat. Q adalah variabel bebas, A merupakan koefisien, dan B ialah konstanta. Pada bentuk umum tersebut, yakni P sama dengan AQ plus B, menyatakan bahwa P adalah fungsi dari Q, yang artinya besar kecilnya nilai Q maka akan berpengaruh pada besar kecilnya nilai P. Dalam dunia bisnis, fungsi linear sering digunakan untuk menggambarkan hubungan antara jumlah produksi dengan biaya, antara jumlah barang yang dijual dengan pendapatan, atau antara harga dan permintaan. Misalnya, suatu perusahaan memiliki fungsi biaya seperti Q sama dengan 1000 ditambah 20 Q. Artinya, perusahaan tersebut memiliki biaya tetap sebesar 1000, meskipun tidak memproduksi apapun. Dan setiap kali memproduksi satu unit barang, biaya akan bertambah sebesar 20. Dan contoh ini, kita bisa melihat bahwa fungsi linear membantu menggambarkan perubahan biaya secara sederhana dan jelas. Kita masuk pada pembahasan fungsi permintaan.
Fungsi ini menjelaskan hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Hubungan keduanya bersifat berlawanan arah. Ketika harga suatu barang naik, jumlah permintaan biasanya akan menurun. Dan sebaliknya, ketika harga suatu barang turun, jumlah permintaan akan meningkat. Hubungan seperti ini disebut sebagai hubungan negatif. Permintaan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu harga barang itu sendiri. Ini merupakan salah satu faktor utama. Karena jika harga barang naik, biasanya jumlah barang yang dibeli oleh konsumen cenderung akan menurun. Sebaliknya, jika harga turun, orang akan membeli lebih banyak. Faktor yang kedua yaitu harga barang substitusi dan komplementer. Barang substitusi yaitu barang yang bisa saling menggantikan. Jika harga salah satu naik, permintaan barang penggantinya akan meningkat. Sedangkan barang komplementer yaitu barang yang digunakan bersamaan. Jika harga salah satu naik, permintaan terhadap pasangannya akan menurun. Faktor yang ketiga yaitu pendapatan masyarakat. Pendapatan atau penghasilan seseorang sangat mempengaruhi daya belinya. Semakin tinggi pendapatan, maka semakin besar pula kemampuan seseorang untuk membeli barang dan jasa. Faktor yang keempat yaitu distribusi pendapatan dalam masyarakat. Faktor yang kelima yaitu selera masyarakat. Selera masyarakat sangat berpengaruh terhadap tinggi rendahnya permintaan. Barang yang sedang viral atau dianggap kekinian biasanya akan mengalami lonjakan permintaan. Meskipun harganya cukup tinggi. Sebaliknya, jika tren sudah menurun, permintaan pun akan ikut menurun. Faktor yang keenam yaitu jumlah penduduk. Semakin banyak jumlah penduduk, maka semakin besar pula permintaan terhadap barang dan jasa, terutama kebutuhan pokok. Kenaikan jumlah penduduk membuat konsumsi meningkat, sehingga permintaan di pasar juga akan bertambah. Faktor yang ketujuh yaitu perkiraan harga di masa depan. Harga di masa depan juga akan mempengaruhi permintaan saat ini. Jika diperkirakan harga akan naik, maka kebanyakan orang akan membeli sekarang sebelum harga itu mahal. Sebaliknya, jika diperkirakan harga akan turun, maka kebanyakan orang akan menunda untuk membelinya. Fungsi permintaan biasanya ditulis dalam QD sama dengan A dikurang BP. Dalam rumus ini, QD adalah jumlah barang yang diminta. P adalah harga barang, A adalah jumlah barang yang diminta jika harga 0. Dan B menunjukkan seberapa besar perubahan jumlah permintaan ketika harga berubah. Sebagai contoh, misalnya diketahui bahwa jumlah permintaan suatu barang dirumuskan dengan QD sama dengan A dikurang BP, di mana QD adalah jumlah barang yang diminta. A merupakan konstanta, B menunjukkan besarnya penurunan penjualan setiap kali harga naik. 1. Dan P adalah harga barang. Dalam soal ini diketahui nilai A sama dengan 5, B sama dengan 3, dan P sama dengan 15. Untuk mengetahui berapa jumlah barang yang diminta, kita cukup memasukkan nilai-nilai tersebut ke dalam fungsi permintaan
yakni QD sama dengan A dikurang BP. Nah, langkah yang pertama kita lalui yaitu QD sama dengan 5 dikurang 3P. QD sama dengan 5 dikurang 3 dikali 15. QD sama dengan 5 dikurang 45. QD sama dengan 40. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada saat harga barang sebesar 15, jumlah barang yang diminta adalah 40. Nilai negatif ini menggambarkan bahwa permintaan berkurang secara signifikan karena harga yang cukup tinggi. Artinya, semakin tinggi harga barang, semakin sedikit jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Okay everyone, so that's my explanation. Thank you for watching my video and see you next time.